Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tingkat 1 Rek 3 ingin mempresentasikan materi tentang anatomi dan mekanisme sistem pencernaan. Pengertian, sistem pencernaan pada manusia adalah sebuah organ yang terlibat dalam proses pengolahan makanan serta minuman untuk menghasilkan nutrisi dan energi. Nantinya energi atau nutrisi tersebut akan diproses untuk proses metabolisme, perbaikan sel dan jaringan sel tubuh untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Dan sistem pencernaan pada manusia juga akan menghasilkan limbah yang nantinya akan dikeluarkan melalui anus atau fases. Organ sistem pencernaan manusia yang pertama itu ada mulut. Mulut merupakan sistem pencernaan manusia yang mulainya itu dari mulut. Saat kita menggigit, mengunyah, serta menghaluskan makanan. Mulut akan mencampurkan makanan yang akan bercampur dengan air liur. Selanjutnya, makanan itu akan dipecah menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua ada kerongkongan atau esofagus. Organ pencernaan manusia ini memiliki panjang sekitar 25 cm yang berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Di saluran ini terdapat otot yang berbentuk cincin yang disebut juga dengan lower esophageal sphincter. Yang ketiga ada lambung. Setelah menerima makanan dan minuman, lambung akan mengeluarkan zat asam atau asam lambung dan enzim untuk melanjutkan proses pencernaan. Makanan yang masuk ke dalam lambung akan diolah menjadi cairan pekat atau berupa pasta untuk melanjutkan dorongan menuju usus halus. Setelah itu akan memecah makanan dan lambung akan membunuh mikroorganisme yang terdapat dalam makanan atau minuman sehingga tubuh terhindar dari kuman dan penyakit. Yang keempat ada usus halus. Makanan sudah menjadi pasta atau kimos didorong ke usus halus dengan menggunakan gerakan peristaltik usus. Di usus halus, makanan akan dipecah lebih lanjut dengan bantuan enzim dan pankreas dan cairan empedu yang dihasilkan oleh hati. Hati, kantung empedu, dan pankreas merupakan organ yang tidak terlibat dalam berlangsungnya sistem pencernaan pada manusia, tapi berperan penting dalam proses pencernaan manusia. Yang kelima ada usus besar. Setelah nutrisi diserap oleh tubuh, semua makanan diproses dalam sistem pencernaan manusia akan meninggalkan sisa atau limbah disebut tinja atau fases. Usus besar akan mendorong limbah makanan ke dalam rektrum. Setelah itu proses pengolahan dan pencernaan makanan sehingga tinja umumnya memerlukan waktu kurang lebih 30-40 jam. Ia akan mengeluarkan tinja. Usus besar juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan elektrolit yang ada dalam tubuh. Yang keenam ada rektrum. Rektrum adalah organ pencernaan manusia setelah usus besar dan sebelum anus. Organ ini memiliki panjang sekitar 2,5 cm. Tugas rektrum ini untuk menerima fases dari usus besar. Ketika rektrum sudah terisi penuh dan tinjanya siap dikeluarkan melalui anus, tubuh akan memberikan respon dan bentuk asam ulas muncul dorongan untuk buang air besar. Yang selanjutnya ada anus. Anus merupakan bagian terakhir dari saluran pencernaan. Organ ini terdiri dari otot panggul dan dua sfinkter anal, yaitu otot internal dan eksternal. Lapisan atas anus bertugas mendeteksi isi rektrum apakah berisi padat, cair, atau gas. Otot dasar panggul memiliki tugas untuk mengendalikan keluarnya fases. Sementara itu, sfinkter internal berfungsi untuk mencegah BAB saat tidur. Sfinkter eksternal berfungsi untuk menahan fases agar tidak keluar sebelum kita menuju ke toilet. Macam-macam gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama itu diare. Diare itu adalah di mana kondisinya penderita lebih sering buang air besar akibat terkena virus atau bakteri, dan misalnya tinja yang dikeluarkan itu lebih cair. Dan yang kedua itu sembelit. Sembelit merupakan kebalikannya dari diare, karena sembelit justru dia kesusahan untuk buang air besar dan perutnya sangat terasa nyeri. Selanjutnya ada wasir. Wasir yaitu penyakit pembengkakan pembuluh darah di daerah rektum dan anus akibat penonjolan atau pelebaran pembuluh vena di sekitar anus. Cara menjaga kesehatan sistem pencernaan. Yang pertama itu minum air putih secara teratur.
Minum air putih itu dapat melancarkan makanan kita melalui sistem pencernaan. Dan kekurangan air putih pada tubuh itu dapat menyebabkan dehidrasi, dan itu merupakan penyebab utama dari sembelit. Yang kedua, sertakan serat dalam diet. Serat dapat membantu tubuh untuk buang air besar secara teratur. Contohnya adalah brokoli, buncis, apel, wortel, jeruk, dan segala jenis macam polong-polongan. Yang ketiga, makan makanan yang seimbang. Makanannya ya harus terdiri dari lauk nabati, lauk hewani, susu, nasi, sayur, dan buah. Yang keempat, olahraga. Dan yang kelima, hindari alkohol dan merokok. Alkohol itu dapat meningkatkan kadar asam dalam lambung, dan merokok dapat meningkatkan resiko refluks asam lambung. Bagaimana makanan bergerak melalui sistem pencernaan? Yang pertama, melalui mulut. Makanan mulai bergerak melalui sistem pencernaan pada saat kita makan. Saat kita menelan, lidah mendorong makanan masuk ke tenggorokan, dan di situ terdapat epiglotis yang membantu kita untuk terhindar dari tersedak dan membantu makanan untuk masuk ke dalam kerongkongan. Yang kedua, esofagus. Saat kita menelan, gerakan pun menjadi otomatis. Otak kita memberi sinyal kepada otot-otot esofagus dan gerakan peristaltik pun dimulai. Yang ketiga ada sfinkter esofagus bagian bawah. Saat makanan yang ditelan sudah mencapai ujung esofagus, sfinkter esofagus bagian bawah ini berelaksasi dan membiarkan makanan masuk ke dalam lambung. Sfinkter ini biasanya tetap tertutup untuk mencegah apa yang terjadi di lambung yang mengalir ke esofagus. Yang keempat, lambung. Saat makanan sudah masuk ke lambung, otot lambung langsung mencampur makanan dan cairan dengan cairan pencernaan. Lambung perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus halus. Yang kelima, usus halus. Otot-otot halus mencampur makanan dengan cairan pencernaan dan mendorong ke depan untuk pencernaan lebih lanjut. Saat peristaltik berlanjut, produk limbah dari pencernaan bergerak ke dalam usus besar. Dan yang terakhir, rektum. Ujung bawah usus besar, rektum menyimpan tinja sehingga tinja keluar dari anus pada saat buang air besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana sistem pencernaan memecah makanan menjadi bagian-bagian kecil yang dapat digunakan tubuh. Yang pertama ada mulut. Proses pencernaan dimulai dari mulut saat mengunyah. Kelenjar ludah menghasilkan air liur yang membasahi makanan sehingga makanan dapat bergerak lebih mudah melalui kerongkongan ke lambung. Air liur juga memiliki enzim yang mulai memecah pati dalam makanan. Lalu yang kedua ada esofagus atau kerongkongan. Setelah menelan, gerakan peristaltik mendorong makanan ke bawah esofagus menuju lambung. Lalu yang ketiga ada lambung. Kelenjar di lapisan lambung menghasilkan asam lambung dan enzim yang memecah makanan. Lalu yang keempat ada pankreas. Pankreas menghasilkan cairan pencernaan yang mengandung enzim yang memecah karbohidrat, lemak, dan protein. Pankreas ini sendiri menyalurkan cairan pencernaan ke usus halus melalui tabung kecil yang disebut saluran. Lalu yang kelima ada hati. Hati menghasilkan cairan pencernaan yang disebut empedu yang membantu mencerna lemak dan beberapa vitamin. Saluran empedu ini sendiri membawa empedu dari hati ke kantong empedu untuk disimpan atau ke usus halus untuk digunakan. Lalu yang keenam ada kantung empedu. Kantung empedu menyimpan empedu di antara waktu makan. Saat makan, kantung empedu memeras empedu melalui saluran empedu ke dalam usus halus. Lalu yang ketujuh ada usus halus. Usus halus itu menghasilkan cairan pencernaan yang bercampur dengan empedu dan cairan pankreas untuk menyelesaikan pemecahan protein, karbohidrat, dan lemak. Lalu yang ke-8 ada usus besar. Nah, di usus besar ini lebih banyak air mengalir dari saluran cerna ke aliran darah. Bakteri di usus besar ini membantu memecah nutrisi yang tersisa dan menghasilkan vitamin K. Apa yang terjadi pada makanan yang dicerna? Usus halus menyerap sebagian besar nutrisi dalam makanan dan sistem peredaran darah meneruskannya ke bagian tubuh lainnya untuk disimpan atau digunakan. Sel-sel khusus membantu nutrisi yang diserap melewati lapisan usus ke dalam aliran darah. Nah, darah membawa gula sederhana, asam amino, gliserol, dan beberapa vitamin ke dalam hati. Lalu hati menyimpan, memproses, dan mengirimkan nutrisi ke seluruh tubuh saat dibutuhkan. Lalu bagaimana sih tubuh mengendalikan proses pencernaan? Itu ada dua, yaitu yang pertama ada hormon.
di hormon. Hormon ini memberitahu tubuh kapan harus memproduksi cairan pencernaan dan mengirimkan sinyal ke otak bahwa kita lapar atau kenyang. Lalu yang kedua ada saraf. Nah, saraf ini adalah yang menghubungkan sistem saraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang dengan sistem pencernaan dan mengendalikan beberapa fungsi pencernaan. Misalnya, saat kita melihat atau mencium makanan, otak mengirimkan sinyal yang menyebabkan kelenjar ludah atau membuat mulut berair, itu untuk mempersiapkan makanan. Kita juga memiliki sistem saraf enterik, saraf di dalam dinding saluran cerna. Saat makan, meregangkan dinding saluran cerna. Saat ENS ini atau sistem saraf enterik ini melepaskan banyak zat yang berbeda yang mempercepat atau menunda pergerakan makanan dan produksi cairan pencernaan. Saraf mengirim sinyal untuk mengendalikan tindakan otot-otot usus agar berkontraksi dan rileks untuk mendorong makanan melalui usus. Mungkin itu presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.